Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun Anda semua berada, pejuang UTBK 2021. Ketemu sama Coach Billy, kali ini dalam kegiatan pembahasan tryout UTBK, Fabulous Tryout. Sesi yang pertama, masih banyak tryout-tryout di Fabulous nanti yang Anda bisa ikuti. Dan untuk kesempatan kali ini, Coach Billy akan membahas materi subtes penalaran umum. Jadi untuk yang saat ini kita akan bahas materi penalaran umum yang sudah Anda tryoutkan kemarin. Ada 8 soal, isinya adalah teks bacaan dan kemudian ada menghitungnya juga karena ada tentang tabel. Yuk, kita akan bahas materinya. Silakan Anda simak, silakan Anda pantengin terus, jangan di skip-skip. Dan Coach Billy juga titip pesan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe di channelnya YouTube Coach Billy ini. Selama subscribe itu adalah gratis. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Check it out. Oke, kita akan bahas penalaran umum. Ada 8 soal kemarin yang harus Anda selesaikan. Dan kemudian Anda diberikan waktu hanya 12 menit saja. Isinya adalah tentang bacaan-bacaan. Dan hari ini Coach Billy ingin memperkenalkan ke Anda semuanya bagaimana cara menyelesaikan soal penalaran umum. Istilahnya kita harus mencermati bacaan yang ada di teks dan kemudian kita harus menjawabnya dengan secepat mungkin karena waktunya memang dibatasi. Oke. Teknik menyelesaikannya adalah Anda boleh memulai dari pertanyaan dulu, baru kemudian membaca teksnya. Jadi silakan Anda mulai dari pertanyaan dulu, baru kemudian Anda bisa baca teksnya, gitu ya. Oke, kita mulai, kita lihat misalnya saja soal yang pertama. Mayoritas, maaf, kok malah baca teksnya ya, mintanya langsung ke pertanyaan. Oke, kita langsung aja. Di atas ada teksnya, pas saja. Oke. Soalnya adalah, manakah kalimat yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf? Oke, Anda langsung aja ke paragraf. Yang bercetak tebal adalah ini. Pada kondisi normal, Indonesia bisa bergantung pada hasil impor dari negara lain. Artinya, dalam keadaan normal, Indonesia itu akan mengimpor barang-barang dari negara lain. Yang ditanyakan manakah kalimat yang tidak mendukung? Oke. A. India akan mengirimkan bawang merah, bawang putih, dan gula. Ya, berarti Indonesia sedang mengimpor ke India. Oke, betul. B. Di tahun 2018, Vietnam mengirim beras impor sebanyak 30%. Juga betul. C. Bahkan dari Cina, Indonesia mengimpor sayur mayur sebanyak 67 dan seterusnya pasti. Kemudian D. Dampak dari kegiatan impor ini adalah Indonesia telah kehilangan 10 juta petani. Oke, kelihatannya ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalimatnya tidak mendukung. Karena kalimat yang diminta di sini adalah Indonesia bisa bergantung pada hasil impor dari negara lain. Kok yang diumumkan karena impor itu kehilangan petani sekitar 10 juta. Berarti yang tidak tepat adalah yang D. Kalau kita mau cek yang E, beberapa negara Asia lain juga mengirimkan hasil buminya ke Indonesia pasti. Oke, berarti nomor 1 jawabannya adalah D. Jadi, Coach Billy ulangi lagi. Anda nanti boleh menjawabnya, tidak harus membaca teksnya terlebih dahulu, tetapi langsung saja ke pertanyaan dan Anda cocokkan dengan teks yang ada. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Dalam paragraf di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, apa yang bisa kita simpulkan dari paragraf di atas? Nah, tentu kalau kita ingin menyimpulkan ini, berarti kita harus membaca, mau nggak mau. Dan biasanya kesimpulan itu ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kalau Anda mau seperti itu juga boleh, tapi kalau Anda mau baca, boleh, tetapi dengan membaca cepat ya. Jadi Anda nggak usah berhenti, baca terus saja. Lempeng aja jalan. Oke, coba kita baca. Perang Dunia I telah mengubah pola konsumsi rakyat Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Jerman. Mereka yang semula bergantung pada negara untuk pemenuhan konsumsi harian harus menghasilkan sayur
sayur, buah, dan sumber protein sendiri. Kala itu jumlah petani berkurang drastis akibat perebutan dinas militer, sisa lahan pertanian juga hancur karena perang. Sementara hasil pertanian negara harus digunakan untuk pasokan pangan tentara. Rakyat Amerika lalu diminta berkebun untuk membantu menurunkan harga sayur dan menghemat pengeluaran negara. Dengan berkebun, secara tidak langsung mereka membantu negara menekan dana pangan untuk memperkuat militer. Dengan berkebun, mereka menyelamatkan diri sendiri dari kelaparan, menyelamatkan calon tentara dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan negara dalam perang. Oke, jadi secara umum ini menceritakan Perang Dunia ke-1 yang terjadi pada rakyat Amerika. Sehingga negara akhirnya meminta rakyat untuk menanam sayur, buah dan seterusnya, yang itu akhirnya juga membantu negara dalam keuangan dan juga kemudian menyiapkan tentara untuk memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dalam paragraf di atas kita dapat menyimpulkan apa, gitu kan ya? Oke, kita cek Perang Dunia I menjadi awal dari kesuksesan kegiatan berkebun di tengah peperangan. Bisa jadi iya, karena tadi menceritakan seperti itu. Perang Dunia I terjadi di Inggris, Kanada, Australia, dan Jerman. Bukan. Dan beberapa negara bukan terjadi di situ saja, gitu kan ya. Rakyat Amerika berkebun atas inisiatif sendiri, tidak, karena rakyat Amerika berkebunnya atas desakan perang dan diminta oleh negara. Perang Dunia I menyebabkan jumlah petani berkurang, tidak juga, malah terbaliknya. Rakyat Amerika adalah vegetarian sehingga tidak, berarti yang tepat adalah yang A. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa berkebun menjadi solusi bagi masyarakat dalam Perang Dunia Pertama? Oke, Anda tadi sudah baca teksnya, maka langsung saja mestinya Anda masih ingat itu. Mengapa berkebun menjadi solusi? Yuk kita cek. Karena membantu menghasilkan banyak sayur mayur yang bisa diekspor ke luar negeri. Tidak, ini lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan militer dalam perang. Karena membantu negara dan tentara yang berperang dari kekurangan gizi. Bisa jadi benar. Karena membantu negara menekan dana pangan dan memperkuat militer. Kelihatannya yang paling tepat adalah yang C. Karena ini tadi dijelaskan ada kalimat yang menyampaikan bahwa diminta berkebun untuk menurunkan harga sayur dan menghemat pengeluaran negara. Oke, jadi menekan dana pangan untuk memperkuat militer, betul. Berarti yang C. Oke, kalau sudah merasa bahwa itu yang paling tepat, sebenarnya tidak usah dilanjutkan. Tapi kalau mau dilanjutkan juga boleh, karena membantu memperkuat perekonomian dan pertanian negara. Ya, ini juga benar, tapi lebih tajam yang C ya, karena membantu negara dengan mengirimkan banyak laki-laki untuk berperang. Gitu. Karena yang ditanyakan berkebun menjadi solusi bagi masyarakat. Lanjut ke soal yang keempat. Oke, ganti teks sekarang. Makna kata krusial setara pada kalimat apa? Kita cari krusial di mana? Makna kata krusial di sini. Makna kata krusial setara dengan apa? Oke. Faktor ketiga, tiba-tiba teksnya seperti itu, tidak ada masalah. Dan ini yang paling krusial adalah bahasa subtitle memang jadi masalah lawas di Hollywood. Jadi kalimatnya menyampaikannya kepotong-potong ya, faktor ketiga, dan ini yang paling krusial adalah bahasa subtitle memang jadi masalah lawas di Hollywood. Jadi krusial di sini setara pada kalimat yang mana, jadi senilai dengan kalimat yang mana. Yuk kita cek satu persatu. Di tengah pandemi ini, pedagang masker saling menimbun barang dan menjual dengan harga tidak manusiawi. Tidak. Akibat kesulitan mendapatkan APD, tim medis kerap kali menggunakan jas hujan sekali pakai saat bertugas. Ini bisa jadi ya. Jadi krusial di situ kan paling krusial adalah kayak mendesak ya. Pandemi ini sangat genting sehingga pemerintah menetapkan PSBB mulai dari hari ini. Yang C bisa jadi. Hari pertama PSBB malah menyebabkan kekacauan karena kemacetan yang parah. Tidak mencerminkan krusialnya itu. Masyarakat yang panik membuat mereka bersikap egois
Tidak. Antara B dan C, coba kita pertimbangkan. Akibat kesulitan mendapatkan APD, tim medis kerap kali menggunakan jas hujan sebagai pakaian saat bertugas. Pandemi ini sangat genting sehingga pemerintah menetapkan PSBB mulai dari ini. Karena yang ditanyakan adalah setara, berarti tidak ada penggantinya. Kalau ini APD digantikan oleh jas hujan dan seterusnya. Tetapi di kalimat yang atas ini, faktor ketiga dan ini yang paling krusial adalah subtitle. Tentang subtitle memang jadi masalah lawas di Hollywood. Berarti pandemi ini sangat genting sehingga pemerintah menetapkan PSBB mulai hari ini. Jawaban yang paling tepat, kalimat yang paling tepat setara dengan krusial adalah yang C. Oke, lanjut. Berikutnya, soal yang kelima. Dapat disimpulkan bahwa pasar AS tidak mampu memenuhi film asing karena apa? Pasar AS tidak mampu memenuhi film asing, berarti Anda harus membaca lagi kalimat teks yang ada di atas. Oke. Faktor ketiga dan ini yang paling krusial adalah subtitle. Memang jadi masalah lawas di Hollywood. Disebutkan bahwa subtitle adalah hambatan utama menuju film-film berbahasa asing. Keberadaan subtitle juga diyakini bisa merusak esensi dan orisinalitas film bersangkutan. Padahal, mengutip penelitian David Orrego Carmona, pengajar studi alih bahasa di Aston University, penonton lebih suka subtitle, termasuk di negara-negara yang punya tradisi panjang soal film. Penggunaan subtitle lebih praktis ketimbang suli suara. Subtitle tak merusak film sebab suara asli pemain tetap dipertahankan, serta terjemahan bahasa membuka kesempatan para penonton untuk menikmati film-film di luar negara asalnya. Pendeknya, fasilitas terjemahan bahasa menawarkan kesempatan yang lebih luas bagi audiens dan produser. Oke. Berarti ini topik opini tentang subtitle, bahasan tentang subtitle dibandingkan dengan alih bahasa dan seterusnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa pasar AS tidak mampu menerima film asing karena tidak adanya kerjasama yang jelas, tidak ada dalam teks. Oke, tidak ada tidak ada upaya publikasi yang maksimal, enggak juga. Enggan membaca subtitle bisa jadi, minimnya peminat film berbahasa asing bisa jadi, menunggu adanya remake versi Amerika nggak dijelaskan dalam bacaan. Oke, ada keengganan membaca subtitle memang, tapi minimnya peminat film berbahasa asing. Coba, hambatan utama menuju film berbahasa asing. Oke, jadi bahwa subtitle adalah hambatan utama menuju film-film berbahasa asing. Keberadaan ini berarti kan sebenarnya dapat disimpulkan pasar AS karena ini memang cerita di Amerika ya. Pasar AS tidak mampu menerima film asing karena apa? Nah, itu. Disebutkan bahwa subtitle adalah hambatan utama menuju film-film bahasa asing. Bukan enggan membaca, tetapi memang minimnya peminat film-film berbahasa asing yang ada di Amerika Serikat. Dalam bacaan itu dijelaskan secara tersirat di kalimat yang kedua, disebutkan bahwa subtitle adalah hambatan utama menuju film-film berbahasa asing. Artinya orang-orang Amerika itu sangat minim meminati film-film berbahasa asing, sehingga kemudian subtitle itu juga menjadi sesuatu hambatan yang ada di sana dan seterusnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ke-6. Bacaan baru lagi. Kita nggak usah baca dulu. Langsung aja ke pertanyaannya. Apa simpulan keseluruhan diagram di atas? Oke, di soal yang ke-6 ini, adik-adik semua, kita hanya diminta untuk melihat diagram di atas. Oke, ini adalah diagram tentang saluran penyebaran berita hoaks, yaitu lewat radio, email, media cetak, televisi, situs web, aplikasi chatting, dan sosial media. Yang mana di sosial media itu mempunyai angka terbesar, yaitu berapa ini? 92,4%, 92,4% dan seterusnya. Yang paling rendah adalah lewat radio,
yaitu cuma 1,2% tentang penyebaran berita hoax. Oke, sekarang yang diminta apa simpulan keseluruhan diagram di atas, soal yang ke-6. Penyebaran berita hoax paling banyak ditemui di aplikasi chatting, bukan. Aplikasi yang paling banyak tadi adalah media sosial atau sosial media. Radio merupakan media paling minim sebagai penyebar berita hoax. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul? Radio tadi paling kecil, yaitu cuma 1,2%. Oke. Lanjut ke soal yang ke-7. Jika diasumsikan jumlah pengguna sosial media tiba-tiba turun per bulannya adalah 2,5%, maka pengguna sosial media yang akan berada di bawah 10% terjadi dalam jangka waktu. Oke, kita diminta membahas sosial media. Kita ke diagram dulu. Sosial media itu penggunanya 92,4%. Jadi sosial media itu penggunanya adalah 92,4%. Ini diminta menghitung adik-adik semua. Tiba-tiba kalau tiap bulan turun menjadi 2,5%, maka pengguna sosial media akan berada di bawah angka 10% terjadi dalam waktu berapa lama. Ini sebenarnya kayak bercerita tentang barisan aritmatika karena dia turun ya. Anda diminta nanti kalau 10% itu terjadi dalam jangka waktu berapa lama. UN itu adalah A ditambah dengan N-1 kali beda. Kalau kemudian penggunanya sampai dengan 10%, padahal awalnya adalah 92,4%, ya toh, ditambah dengan N-1 yang kita cari, dengan penurunan itu adalah 2,5% per bulan. Turun berarti bedanya negatif, 2,5%. Ya, turun berarti bedanya min. Oke, supaya lebih sederhana, prosennya boleh kita coret semua, anggap tidak ada prosennya biar sederhana. Anda tinggal hitung, buka kurung, ini 10, ini 92,4, kemudian di sini menjadi min 2,5N, min ketemu menjadi plus 2,5 gitu ya, 2,5 betul, min ketemu min pindah ke ruas kiri menjadi plus 2,5N, 92 dikurangi 10 menjadi 82, betul ya, 82 kita tambah dengan 2 itu menjadi sebentar ya, 82 ditambah dengan 2 84,5 9 bukan 0,5 itu kan ada komanya, ada 0,4 ya, berarti 84,9 ya, 92 dikurangi 10 itu 82 Anda tambah 2 itu menjadi 84, 4 tambah 5 menjadi 9. Oke, berarti N-nya itu menjadi 84,9 Anda bagi dengan 2,5. Kalau kita coba dekati berarti kurang lebih berapa? 84,9 kita bulatkan 85 dibagi dengan 2,5 itu kan senilai 5/2. Oke, berarti senilai 85 kita kalikan kebalikannya 2/5. Anda coret 16, 17 ya. 17 kali 2, 34. Kurang lebih selama 34 bulan. Oke, berarti jawabannya C. Oke, kategori soalnya agak sulit, hot, karena Anda diminta untuk menghitung. Tetapi memang dalam diagram kadang memang disisipkan soal menghitung dalam penalaran umum. Makanya kenapa Coach Billy bahas, karena memang basicnya Coach Billy kan matematiknya. Jagain kalau di penalaran umum memang ada soal-soal diagram yang harus menghitung seperti itu. Anda boleh cek di materi YouTube yang lainnya Coach Billy. Anda banyak di situ soal tentang penalaran umum, Anda bisa lihat lagi. Oke, lanjut ke soal yang ke-8, soal terakhir. Perhatikan diagram lagi. Jika pengguna email dan situs web sama-sama meningkat, sekarang ganti bahasanya adalah email dan situs web. Sama-sama meningkat, tetapi peningkatannya peningkatan penggunaan email ya, mengikuti barisan aritmatika dengan laju pertambahan 15%, berarti positif 15%.
per bulan, sedangkan peningkatan pengguna situs web mengikuti barisan geometri dengan laju peningkatan 2%. Yang ini barisan geometri 2%, yang ini adalah barisan aritmatika sama-sama plus. Maka simpulan yang paling mungkin sesuai dengan diagram di atas adalah oke, kita ke gambar aja membandingkan email dan web. Email, berapa email ini? 3,1. Kemudian web berapa? 34,9. Oke. Nggak terlalu jelas ya, 3,1 dan 34,9. Oke, kita pindah ke sini aja ke soalnya. Email itu adalah 3,1. Email. Webnya itu adalah 34,9%. Kemudian si email ini mengikuti laju aritmatika 15% per bulan. Berarti dia akan bertambah setiap bulannya 15%. Kemudian bertambah lagi 15%. Kan seperti itu. Tetapi si web itu mengikuti barisan geometri dengan laju peningkatan 2%. Berarti ini langsung apa? Dikalikan 2%. Berarti langsung gede. Apa simpulan yang paling mungkin? Kita lihat. Dalam waktu 2 bulan jumlah pengguna email akan melampaui jumlah pengguna web. Salah. Tidak mungkin. 2 bulan tidak mungkin. Pengguna email tidak akan pernah bisa melampaui pengguna web. Betul. Karena jelas email hanya bertambah konsisten, ini kan hanya nambah. Kan kalau mau ngomong cepet kan itu. Tetapi web itu akan selalu dikalikan dengan nilai yang konstan. Tentu kalau Anda menghitung antara jumlah dan kali, maka yang namanya jumlah dengan stat yang lebih rendah tidak akan pernah bisa menyalip atau mengungguli kali dengan stat yang lebih tinggi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu adik-adik semua, ketika Anda nanti harus mengerjakan yang namanya soal penararan umum. Ada 2 model soal, yaitu tentang bacaan teks, dan yang kedua adalah tentang menghitung, yang basicnya adalah diagram atau tabel. Oke? Ikuti pembahasan-pembahasan yang lain di channel Coach Billy, dan ikuti juga Tryout Fabulous berikutnya. Tunggu aja kapan tayangnya, dan jangan lupa kalau Anda masih bingung, belum jelas, Anda boleh chat Coach Billy. Anda boleh ikut kelasnya Coach Billy juga, dan Anda mungkin juga bisa tulis di kolom komentar apa yang kemudian Anda perlu pertanyakan kepada Coach Billy. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan Coach Billy akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda selalu. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.